Saya akan langsung memberitahu Anda bahwa kebanyakan orang hidup sebagai tahanan dari program mental yang tidak mereka buat. Seolah-olah mereka mengendarai mobil dengan GPS yang diprogram oleh orang lain, selalu tiba di tujuan yang tidak diinginkan yang sama. Tapi yang saya temukan adalah Anda dapat memprogram ulang sistem ini sepenuhnya. Selama beberapa dekade bekerja dengan Earl Nightingale dan Lloyd Conant, dua jenius terhebat dalam pengembangan pribadi, saya mengamati pola yang menarik. Orang-orang yang benar-benar makmur tidak mengikuti aturan konvensional. Mereka beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tak terlihat yang bahkan tidak dicurigai oleh kebanyakan orang. Ketika saya bertanya kepada seseorang berapa nilai terbesar yang pernah mereka hasilkan dalam setahun, saya tidak terlalu peduli dengan jawaban numeriknya. Yang saya minati adalah mengetahui di mana pikiran orang itu diprogram dalam kaitannya dengan uang. Karena ketika seseorang memberitahu saya bahwa yang paling banyak mereka hasilkan adalah 500 juta rupiah, mereka mengungkapkan batas mental yang telah mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Pikiran kita bekerja dengan program. Anda beroperasi dengan sebuah program. Saya beroperasi dengan sebuah program. Perbedaannya adalah kebanyakan orang menjalankan perangkat lunak yang diinstal orang lain, orang tua, guru, masyarakat. Tetapi mereka yang menjadi kaya dalam diam telah belajar untuk menulis ulang kode ini sepenuhnya. Biarkan saya menceritakan sebuah kisah yang mengubah perspektif saya selamanya. Beberapa dekade lalu, saya bertemu dengan seorang pria bernama Ricardo yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran di pusat kota Jakarta. Setiap hari dia tiba sebelum jam 5 pagi dan membersihkan kantor dalam keheningan total. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Ricardo telah menemukan sesuatu yang luar biasa tentang hukum tarik-menarik. Saat membersihkan, dia mengamati dengan cermat para pengusaha sukses. Dia memperhatikan kebiasaan pagi mereka, percakapan telepon mereka, cara mereka mengatur agenda mereka, bahkan cara mereka berpakaian dan berperilaku. Tapi inilah rahasianya. Ricardo tidak hanya mengamati sebagai penonton pasif. Dia secara aktif menyerap informasi ini. Secara mental, dia menempatkan dirinya pada posisi mereka. Dia membayangkan dirinya membuat keputusan strategis yang sama, melakukan percakapan penting yang sama, memindahkan nilai yang sama. Selama 2 jam dia membersihkan setiap lantai. Ricardo mengubah lingkungan itu menjadi universitas kemakmuran pribadinya. Dia menciptakan ritual yang kuat. Sambil memoles meja para eksekutif, dia secara mental melihat dirinya duduk di sana, menandatangani kontrak penting, sambil membersihkan jendela kantor dengan pemandangan panorama. Dia membayangkan dirinya mengagumi pemandangan yang sama dari perusahaannya sendiri. Setiap gerakan pembersihan disertai dengan visualisasi kemakmuran yang intens. 3 tahun kemudian, pria yang sama ini memiliki sebuah perusahaan kebersihan dengan kontrak di 5 kota berbeda dan tim yang terdiri dari 120 karyawan. Penghasilannya telah melonjak dari 3 juta rupiah per bulan menjadi lebih dari 150 juta rupiah per bulan. Ricardo telah menggunakan lingkungan di sekitarnya sebagai laboratorium pemrograman ulang mental, memprogram pikirannya melalui observasi diam-diam dan visualisasi yang konstan. Sains modern mengkonfirmasi fenomena ini dengan cara yang mengesankan. Para peneliti di Universitas Harvard menemukan bahwa otak kita tidak dapat membedakan antara pengalaman yang benar-benar dialami dan pengalaman yang divisualisasikan secara intens. Ketika Anda secara mental melihat diri Anda beroperasi pada tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, alam bawah sadar Anda memulai proses otomatis untuk mengatur ulang realitas agar sesuai dengan gambar mental baru ini. Dr. Joe Dispenza, seorang ahli saraf terkenal, telah menunjukkan melalui resonansi magnetik bahwa ketika kita memvisualisasikan tindakan tertentu, area otak yang sama diaktifkan seolah-olah kita benar-benar melakukan tindakan itu. Ini berarti Anda benar-benar dapat melatih otak Anda untuk kesuksesan finansial melalui visualisasi sistematis. Kelompok pertama yang menjadi kaya dalam diam memahami hal ini dengan sempurna. Mereka mempraktikkan apa yang saya sebut pemrograman mental yang tak terlihat. Sementara semua orang di sekitar mereka hanya berfokus pada kerja keras dan mengharapkan keberuntungan,
Mereka secara sistematis memprogram ulang pikiran mereka untuk kelimpahan. Mereka memahami prinsip mendasar. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda yakini. Dan apa yang Anda yakini ditentukan oleh pemrograman dominan dalam pikiran bawah sadar Anda. Ubah pemrograman, ubah hasilnya, sesederhana itu. Tetapi inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Pemrograman ulang ini harus dilakukan dalam diam. Ketika Anda mengumumkan niat Anda kepada dunia, Anda tunduk pada pendapat, keraguan, dan pemrograman terbatas dari orang lain. Mereka yang benar-benar makmur menyimpan proses transformasi mental mereka dalam kerahasiaan mutlak sampai hasilnya berbicara sendiri. Sekarang saya akan membagikan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda sepenuhnya. Ada hukum yang benar-benar tepat yang mengatur berapa banyak uang yang Anda hasilkan, dan itu beroperasi dengan presisi matematis, terlepas dari kemauan Anda atau upaya heroik Anda. Itu adalah hukum kompensasi, dan itu menetapkan bahwa penghasilan Anda berada dalam proporsi langsung dengan 3 faktor spesifik dan terukur. Pertama, kebutuhan untuk apa yang Anda lakukan. Kedua, kemampuan Anda untuk melakukannya dengan sangat baik. Ketiga, kesulitan dalam menggantikan Anda di pasar. Orang kaya yang diam telah menemukan cara untuk memanipulasi dan mengoptimalkan ketiga elemen ini secara bersamaan, menciptakan formula yang hampir pasti untuk peningkatan pendapatan eksponensial. Pertimbangkan kasus menarik dari seorang pria yang saya temui di salah satu seminar saya di London. Dia telah bekerja selama 12 tahun sebagai teknisi komputer di sebuah perusahaan menengah. Dia kompeten dalam apa yang dia lakukan, tetapi benar-benar dapat diganti. Dia menghasilkan setara dengan 120 juta rupiah per bulan, cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak untuk makmur. Kemudian, sesuatu yang mendasar berubah dalam pendekatannya. Dia mulai belajar tidak hanya teknologi murni, tetapi bagaimana teknologi dapat memecahkan masalah bisnis tertentu dan menghasilkan hasil yang terukur dalam penjualan dan keuntungan. Diam-diam, dia menjadi ahli dalam menghubungkan solusi teknis dengan hasil keuangan yang konkret. Dia mulai menghadiri pertemuan bisnis, bukan hanya pertemuan teknis. Dia mulai berbicara bahasa para eksekutif, menerjemahkan jargon teknologi ke dalam dampak pada pendapatan. Dia mengembangkan kemampuan langka untuk menunjukkan bagaimana setiap solusi teknis secara langsung dikonversi menjadi penghematan biaya atau peningkatan pendapatan. Dalam 2 tahun, penghasilannya telah meningkat 3 kali lipat menjadi 360 juta rupiah per bulan. Bukan karena dia bekerja lebih banyak jam, sebenarnya dia bekerja lebih sedikit, tetapi karena dia telah memposisikan dirinya secara strategis di persimpangan yang unik, kebutuhan bisnis yang tinggi, keterampilan khusus dan langka, dan kemampuan diganti yang sangat rendah di pasar. Dia telah menemukan bagaimana hukum kompensasi benar-benar bekerja di balik layar ekonomi modern. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja lebih cerdas dan lebih strategis. Penelitian ekonomi global secara konsisten menunjukkan bahwa hanya 3% dari populasi dunia yang memperoleh 97% dari semua pendapatan yang dihasilkan. Ini bukan kebetulan, keberuntungan, atau ketidakadilan kosmik. Ini adalah hasil alami dan dapat diprediksi dari hukum ekonomi yang beroperasi dengan presisi matematis di semua negara dan budaya. Mereka yang menjadi kaya dalam diam hanya belajar untuk bekerja secara sadar dengan hukum ini, bukan melawannya. Mereka mempelajari pola, mengidentifikasi peluang kebutuhan tinggi dan persaingan rendah, dan memposisikan diri mereka secara strategis di ceruk yang menguntungkan ini. Lihat, ada perbedaan mendasar antara harga dan nilai. Harga adalah apa yang Anda kenakan, nilai adalah apa yang Anda berikan. Ketika Anda berhasil memberikan nilai yang luar biasa di area kebutuhan tinggi, harga menjadi tidak relevan. Orang akan membayar sejumlah uang untuk solusi yang benar-benar memecahkan masalah kritis mereka. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, beroperasi tepat berdasarkan prinsip ini. Dia tidak mencari perusahaan murah, dia mencari perusahaan berharga. Dia tidak berusaha bekerja lebih banyak jam, dia mencari peluang di mana pengetahuannya yang khusus dapat menghasilkan dampak maksimal.
dengan upaya minimal. Hukum kompensasi juga menjelaskan mengapa pendidikan formal tidak selalu diterjemahkan menjadi pendapatan tinggi. Saya telah bertemu orang dengan gelar doktor yang menghasilkan lebih sedikit daripada orang dengan pendidikan dasar. Perbedaannya terletak pada bagaimana setiap orang menerapkan hukum kompensasi dalam kehidupan profesional mereka. Rahasianya bukan pada mengumpulkan ijazah, tetapi pada mengembangkan keterampilan langka yang memecahkan masalah berharga bagi banyak orang. Semakin spesifik dan berharga masalah yang Anda pecahkan, semakin besar kompensasi finansial Anda. Disinilah keajaiban sejati kemakmuran terjadi secara diam-diam dan kuat. Dari orang Babilonia kuno, melalui pedagang Venesia hingga Taipan modern, semua orang yang benar-benar makmur selalu memiliki satu karakteristik yang sama. Banyak sumber pendapatan yang beroperasi secara bersamaan. Tetapi orang kaya yang diam membawa konsep ini ke tingkat yang benar-benar revolusioner. Mereka tidak menciptakan bisnis yang mencolok, investasi yang jelas, atau usaha yang menarik perhatian. Sebaliknya, mereka secara sistematis mengembangkan sumber pendapatan yang beroperasi secara diam-diam di balik layar, menghasilkan uang secara otomatis saat mereka tidur, bepergian, berfokus pada kegiatan lain, atau bahkan saat mereka sakit. Biarkan saya menjelaskan bagaimana saya menemukan prinsip transformatif ini dalam praktik melalui pengalaman saya sendiri. Pada tahun 60-an, saya berjuang mati-matian dengan kesulitan keuangan. Saya hanya memiliki 2 bulan pendidikan menengah yang selesai dan sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam bisnis. Situasi saya sangat genting sehingga saya mulai membersihkan kantor hanya dengan Rp200.000 2 kali sebulan. Satu kantor, satu sumber pendapatan, kehidupan keterbatasan. Kemudian sesuatu yang luar biasa dan transformatif terjadi yang benar-benar mengubah lintasan hidup saya. Suatu hari, saat berlari di jalanan berusaha tiba tepat waktu di lebih banyak kantor untuk dibersihkan, saya pingsan karena kelelahan di tengah trotoar. Ketika saya sadar kembali, ada orang-orang di sekitar saya. Lampu ambulans berkedip dan seorang polisi mengamati saya dengan prihatin. Pada saat kerentanan total itu, saya berpikir bahwa jawaban untuk masalah keuangan saya adalah bekerja lebih keras, mendapatkan lebih banyak kantor untuk dibersihkan, meregangkan jam kerja saya lebih jauh. Tetapi saat saya terbaring di lantai yang dingin itu, dengan orang asing membantu saya, sebuah suara batin yang jernih mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. Bob, jika Anda tidak dapat membersihkan semuanya, jangan bersihkan satu pun. Kalimat yang tampaknya tidak masuk akal itu seperti kilatan kejelasan yang menembus dekade pengkondisian mental tentang kerja keras. Pada saat itu, saya secara intuitif memahami bahwa jawabannya bukan pada bekerja lebih banyak jam, tetapi pada bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dan lebih cerdas. Dalam 5 tahun berikutnya, saya memiliki perusahaan kebersihan yang beroperasi secara bersamaan di Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, dan bahkan di London, Inggris. Pendapatan tiba secara otomatis dari semua tempat ini, seperti sungai yang menyatu menjadi samudra yang sama, rekening bank saya. Pendapatan saya melonjak dari Rp60 juta per tahun menjadi Rp2.600 juta pada tahun pertama transformasi ini. Rahasia revolusioner yang saya temukan bukanlah pada bekerja lebih keras atau lebih lama. Itu adalah tentang menciptakan sistem otomatis yang bekerja terlepas dari kehadiran fisik atau pengawasan konstan saya. Setiap lokasi baru adalah sumber pendapatan tambahan yang beroperasi dalam keheningan mutlak, berkontribusi pada aliran kemakmuran yang konstan dan meningkat. Tetapi inilah yang membutuhkan 10 tahun penuh bagi saya untuk memahaminya sepenuhnya. Saya secara intuitif menciptakan banyak sumber pendapatan, bahkan tanpa mengetahui bahwa ada nama untuk itu. Ketika saya akhirnya belajar dan menganalisis apa yang telah saya lakukan secara berbeda, saya menemukan bahwa saya telah mengikuti pola berusia ribuan tahun yang digunakan oleh semua orang yang benar-benar makmur sepanjang sejarah. Setiap sumber pendapatan yang Anda buat seperti menanam pohon buah-buahan. Pada awalnya, membutuhkan perhatian, perawatan, dan investasi. Tetapi setelah didirikan, ia menghasilkan buah secara otomatis, musim demi musim, tahun demi tahun.
Beberapa pohon akan menghasilkan buah besar, yang lain kecil. Beberapa akan tumbuh dengan kuat, yang lain bahkan mungkin mati. Tetapi semua yang bertahan hidup berkontribusi pada panen total Anda. Era digital modern telah melipat gandakan secara eksponensial kemungkinan untuk menciptakan pohon buah-buahan tak terlihat ini. Pemasaran afiliasi, produk digital, kursus online, investasi otomatis, kekayaan intelektual, lisensi ide, royalti konten, semua ini adalah cara kontemporer untuk menciptakan sumber pendapatan yang beroperasi secara diam-diam 24 jam sehari. Pertimbangkan contoh Elvis Presley. Beberapa dekade setelah kematiannya, tanah miliknya masih menerima jutaan dolar setiap tahun. Setiap kali salah satu lagunya diputar di radio, streaming, atau digunakan dalam film. Itu adalah pendapatan pasif murni, sumber yang terus berjalan dalam keheningan mutlak, menghasilkan uang terlepas dari upaya aktif apapun. Anda dapat membuat versi modern Anda sendiri dari ini. E-book yang Anda tulis sekali dapat menghasilkan pendapatan selama bertahun-tahun. Kursus online yang dibuat hari ini dapat dijual ribuan kali di masa depan. Saluran YouTube yang dimonetisasi terus menghasilkan pendapatan saat Anda tidur. Aplikasi yang dikembangkan dapat diunduh di mana saja, di dunia kapan saja. Sekarang saya akan mengungkapkan alat paling kuat dan transformatif yang digunakan secara konsisten oleh orang kaya yang diam untuk mempertahankan dan memperkuat aliran kelimpahan mereka yang konstan. Ini adalah afirmasi khusus yang telah saya gunakan secara religius selama beberapa dekade. Dan itu secara harfiah memprogram ulang alam bawah sadar Anda untuk mengenali, menarik, dan menciptakan peluang pendapatan dari berbagai arah secara bersamaan. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang datang kepada saya dalam jumlah yang meningkat melalui banyak sumber secara terus-menerus. Ini bukan hanya kalimat motivasi yang indah atau pemikiran positif yang dangkal. Ini adalah instruksi yang tepat dan kuat untuk alam bawah sadar Anda. Memprogramnya secara sistematis untuk beroperasi dalam frekuensi kelimpahan yang konstan.